Kembali kita membahas kitab Safinatul Najah tentang asbabut tayammum, tentang sebab-sebab tayammum. Bapak mau tanya dulu nih, ayo coba dengerin nggak? Duduk nih, baju kuning. Sebab-sebab tayammum ada berapa? Ada yang tahu? 5. Baru minggu kemarin. Asbabut tayammum salah satu. Ada berapa? Salah satu? Ada berapa? Kemarin sebab tayammum itu ada 3. Yang pertama faqdul ma'i, karena tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada apa? Air. Faqdul ma'i yang pertama boleh tayammum karena tidak ada air. Wal maradu yang kedua karena apa? Sakit. Yang ketiga wal ikhtiyadu ila al-'atashi hayawan muhtaram. Ada air tapi kita melihat ada hewan-hewan yang dihormatkan. Daripada dia kehausan, lebih baik air itu diberikan pada hewan yang kehausan. Kita boleh tayammum. Nah sekarang perhatikan nih, ayo dengerin, perhatikan. Pasang telinganya, bermenit. Syurutut tayammum 10. Perhatikan. Syarat-syarat tayammum itu 10 ada berapa? Ada yang tahu? Wahidun, isnaini, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asaratun. Jadi syurut tayammum yang syaratun, syarat-syarat tayammum itu ada berapa? Ada berapa? 10. Ini yang pertama, perhatikan. Ayyakuna biturabin. Yang pertama, bahwa ketika kita bertayammum itu dengan tanah atau debu. Dengan apa? Dengan apa? Tanah atau debu. Ayyakuna biturabin. Pertama, tayammum itu harus dengan tanah dan debu. Tanah dan debu yang bagaimana? Yang kedua, ayyakuna turabu tahiran. Yang kedua, setelah ada tanah dan debu, tapi tanah debunya yang bagaimana? Tahiran. Ya. Tanah debunya itu tahiran, yang suci. Yang apa? Yang apa? Kalau yang nggak suci boleh nggak? Tanah debunya yang terkena kotoran boleh apa enggak? Sah apa enggak? Nah, maka ayyakuna turabu zahir. Yang kedua, harus ada tanah atau debu itu yang suci. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa alla yakuna musta'malan. Yang ketiga, bahwa jangan ada tanah itu ya musta'mal. Apa itu musta'mal? Nih, perhatikan. Nih, perhatikan. Ketika tayammum, ketika wudu, kita harus menghindari musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang sudah digunakan ketika kita bersuci. Contoh, kalian wudu, umur-umur, atau kalian wudu ketika membasuh muka, maka air setelah membasuh muka itu disebut dengan air musta'mal. Air apa? Air yang sudah digunakan sehabis kita bersuci, namanya musta'mal. Boleh nggak digunakan lagi? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Makanya hati-hati ketika kamu wudu udah kesini
sini hati-hati, airnya turun dulu kok. Udah begini, airnya turun lagi, kena airnya berapi, makanya tidak sah. Paham? Begitu juga ketika tayamum menggunakan tebu, menggunakan tangan, maka jangan ada bekas tebu dan tangan itu masuk ketika sudah digunakan, masuk pada tebu dan tangan yang akan digunakan untuk bersuci. Makanya disebut dengan tebu musta'mal. Kalau dalam wudu namanya air musta'mal, air yang sudah digunakan setelah bersuci. Setelah membasuh muka, airnya hati-hati. Makanya kalau basuh muka, buang dulu ya, biarin aja ke bawah dulu, baru kita ambil lagi ke atas lagi. Kemudian yang keempat, wa alla yukhalituhu. Yang keempat bahwa jangan bercampur tanah dan ikut. Jangan bercampur tanah dan tebu tersebut dengan ikut tepung. Tahu nggak? Biasanya buat bikin bakwan pakai apa? Tepung. Buat bikin gorengan pakai apa? Tanah yang sudah kita siapkan, udah bersih. Debu yang sudah kita siapkan, maka jangan sampai bercampur dengan daqiqun, yaitu tepung. Wanahuru, dan seumpamanya tepung. Boleh nggak bercampur dengan minyak? Pakai minyak kelapa, campur dengan makan. Pakai oli, pakai air aqua, pakai air teh botol, jangan ya. Kemudian yang kelima, wa ayyaqsidahu. Dan yang kelima bahwa menyengaja untuk tayamum. Ya. Jadi kita itu niat hanya untuk tayamum, ya. Wa yamsahu wajhahu, dan jangan menyapu. Ada gosala, ada masaha. Diam. Kalau goslos membasuh pakai apa? Air. Di sini masaha yamsahu, mengusap. Makanya buat diusap. Apa? Wajahmu. Ketika tayamum ada kumur-kumur, yang ada. Yang ada adalah ada tadi, ya, debu tadi, kemudian diusapkan ke wajahnya. Yang sah wajhahu wa yadayhi, dan kedua tangannya. Tangannya sih. Diusapkan. Maka dia kembali lagi ke yang kiri. Wa yamsahu wajhahu wa yadayhi. Jadi yang keenam itu harus, ya, menyapu, mengusap mukanya dan kedua tangannya. Bidur bataini, dengan dua pukulan. Buat gitu, ya. Wa yunzilan najasata. Itu yang ketujuh, harus menghilangkan terlebih dahulu najis. Awalan, pertama-tama, kalau kalian mau bertayamum, kalau ada misalkan sedikit najis darah di tangan, di wajah, itu harus dibersihkan dulu, baru bertayamum. Sama ketika wudhu, kamu kalau ada najis misalkan kotoran habis bawa air besar di kaki, bersih dulu. Apalagi habis kencing buang air kecil, tuh kakinya tuh dibasuh dulu, dibersihin dulu, ya. Ini bisa dia. Wajib selagida. Ada 8 bahwa beristihad fil qiblati qablahu. Beristihad pada kiblat sebelumnya tayamum. Jadi memang tayamum itu dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Masuk waktu sholat, karena tidak ada apa? Air. Maka setelah itu langsung menghadap kiblat, langsung melaksanakan sholat. Kemudian yang ke-9, wa ayyakuna tayammum
ba'da dukhulil waqti kesembilan bahwa tayamum itu sesudahnya masuk waktu sholat. Begitu ada sholat, oh gak ada air sama sekali, maka wajib tayamum dan langsung melaksanakan sholat. Tapi kalau sebelum waktu sholat, kalian bisa berikhtiar dulu mencari air. Kemudian yang terakhir, wa ayyat tayammama likulli fardin, dan ke-10 bahwa tayamum itu bagi setiap dilakukan setiap akan mau melaksanakan sholat fardu. Di Modohor, udah waktu Modohor masih gak ada air, tayamum. Begitu masuk asar gak ada air, tayamum. Setiap mau sholat bertayamum. Itulah tentang syarat tayamum. Jadi syarat tayamum ada berapa? 10. Orang tanya nih, coba siapa yang bisa? Duduk rapi. Perempuan dulu tanya nih. Bersuci dengan menggunakan air disebut apa? Perempuan. Cengar-cengir doang tuh perhatiin. Bersuci dengan menggunakan air disebut apa? Nggak tahu. Laki-laki bersuci dengan menggunakan air disebut apa? Ayo. Air wudhu. Lagi sekarang saya bisa bersuci dengan menggunakan tanah dan wudhu disebut tayamum. Air maka wajib tayamum. Selagi ada air, apalagi sekarang banyak airnya begitu, ya maka menggunakan air, kecuali lagi sakit boleh tayamum. Belum ya rapi? Bila ini sedikit buat kalian semua, ilmu dong praktekkan nanti. Dia tutup, pada sebentar lagi mau isya, kita tutup dengan doa. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Siapa sih dibuka?